Silahkan kalian kepoin yang namanya Expose Update ya di Yusuf YouTube ya. Jangan lupa di like, di share, di subrek ya, sabrek ya, itulah pokoknya ya. Pokoknya jangan sampai enggak ya. Mantap. Satgas Anti Korupsi Satu Rumah kembali mengungkap kejanggalan dalam seleksi aparatur sipil negara (ASN) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Setelah menemukan indikasi manipulasi di berbagai dinas, kali ini sorotan tajam tertuju pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Satgas menemukan fakta mencengangkan ada tenaga non-ASN di DP3AKB yang masuk kategori R2 meski baru bekerja sejak 2022. Ini bertentangan dengan aturan Surat Edaran Menpan No. 5/2010 yang jelas menyebut kategori R2 hanya berlaku untuk honorer K2 yang sudah bekerja sejak 1 Januari 2005 dan masih aktif hingga sekarang. Bagaimana mungkin seseorang yang baru direkrut tahun 2022 bisa masuk kategori R2? Ini jelas pelanggaran serius. Tegas Ganda Permana, anggota Satgas, dalam konferensi pers, Kamis, (30/1/24). Honorer K2 seharusnya merupakan tenaga yang diangkat pejabat berwenang, tidak dibiayai APBN atau APBD, dan telah bekerja minimal 1 tahun sebelum 31 Desember 2005. Namun, di Jember, ada tenaga non-ASN yang tiba-tiba masuk kategori R2 tanpa memenuhi kriteria. Ketua Satgas Khoiron Kisan mengingatkan Pemkab Jember untuk tidak mengabaikan temuan ini. Ya, kami dari Satgas Satu Rumah menyoroti bahwa rekrutmen tenaga honorer atau pegawai non-ASN yang selama ini tanpa kita sadari dan sekarang bagaikan seperti gunung es, saat ini sudah mulai bermunculan permasalahan-permasalahan yang ada. Ini dilakukan, kami menilainya dilakukan secara serampangan, sehingga OPD dengan mudahnya melakukan rekrutmen yang akhirnya menjadi persoalan di kemudian hari, dan pastinya nanti akan juga memberikan dampak terhadap pemerintahan yang baru, di mana pemerintahan yang baru harus menanggung beban persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh pemerintahan sebelumnya. Ini tidak sehat untuk proses peralihan transisi pemerintahan ke depan. Karena itu kami dari Satgas Satu Rumah menyoroti ini dan menganggap bahwa persoalan ini bukan persoalan biasa. Karena itu kami berharap aspirasi atau dukungan dari masyarakat secara luas, khususnya kepada teman-teman pegawai honorer maupun pegawai non-ASN lainnya yang merasa dirugikan, bahkan pada saat rekrutmen itu menggunakan cara-cara yang tidak baik, misalnya harus membayarkan sejumlah uang. Kami berharap partisipasinya dan juga aspirasi, dan kami akan menjamin kerahasiaan, karena sejatinya kami hadir untuk memberikan solusi agar pemerintahan ke depan ini berjalan dengan baik tanpa harus diri disibukkan atau diributkan dengan persoalan-persoalan yang terjadi saat ini. Dari Jember, Saiful Rahman Expose Update melaporkan.